Prosesnya proses pencarian terhadap bunyi. Kalau kita berbicara tentang musik eksperimen ya. Bagi mereka para Betul. pemirsa, para penikmat itu akan, berarti saya bisa. Nah itu kan luar biasa. Betul. Yang selama ini terbelenggu oleh wilayah-wilayah yang kemudian, oh ini pakemnya begini, oh ini kita terbuka. Halo Sobat Budaya, salam budaya, Lestari budayaku. Sobat Budaya, itu tadi sudah dibuka sama Paletesis yang tadi menampilkan satu karyanya yang luar biasa. Dan kita ketemu lagi Sobat Budaya di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Dan Sobat Budaya, kita tahu bahwa Taman Budaya Yogyakarta ini sebuah laboratorium yang mewadahi seniman-seniman untuk menciptakan karya-karyanya. Nah, kali ini di podcast Taman Budaya Yogyakarta kita mau ngobrol lebih jauh tentang eksperimentasi seni. Dan spesifiknya yang besok akan tampil di Taman Budaya Yogyakarta bulan September ini adalah eksperimentasi musik. Yep. Makanya di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Mas Warsono Kliwir sama Mas Denny Dumbo. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat datang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Kan ya tahu nanti kalau Sobat Budaya nontonnya kapan gitu kan ya. Makanya kita menyapa secara umum semuanya. Betul. Oke. Kali ini mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman semuanya, Sobat Budaya semuanya. Beliau ini ada Mas Warsono Kliwir yang sudah berkecimpung di dunia musik sejak tahun berapa Mas? Ya, sejak lahir saya udah berbicara musik, Mas. Oh iya, Iya, bangun, itu udah bermusik. Udah ada nadanya ya? Ada nadanya itu. Dan beliau ini adalah kurator dari program di Taman Budaya Yogyakarta, terutama untuk musik. Yes. Dan begitu juga sama Mas Denny Dumbo. Ini Mas Denny Dumbo ini juga kurator di program-programnya Taman Budaya Yogyakarta. Kalau Mas Denny Dumbo mungkin ya kita bisa mengenalnya jauh lebih karena beliau ini adalah praktisi. Dan kalau Mas Warsono Kliwir ini sebagai seorang akademisi.
tapi tetap sama-sama di bidang musik. Ya. Mungkin sebelumnya mau menyapa dulu Sobat Budaya yang sudah menyaksikan ini, monggo Mas Warsono dulu. Halo Sobat Budaya, salam budaya. Lestari yang budayaku. Yang jelas Sobat Budaya pasti senang, bahagia karena kita bermain musik. Kalau tidak senang maka tidak akan tercurahkan emosi dan rasa-rasa musikalnya. Jadi saya berharap pada kesempatan kali ini dan seterusnya untuk podcast harus selalu bahagia, pantau terus di Taman Budaya karena acara-acaranya luar biasa dan keren habis pokoknya. Nah, betul. Nah, mau sekarang monggo Mas Denny silakan. Halo teman-teman semuanya. Musik itu adalah bahasa universal dan musik itu adalah kekuatan yang menjadi teman-teman musisi itu selalu memperkuat daya cipta agar musik itu semakin berkembang. Itu aja. Nah, itu tadi closing statement dari dua loh, closing statement. Baru mulai udah closing statement. Oke, Mas Warsono sama Mas Denny, ini mungkin Sobat Budaya yang sudah mengikuti program-programnya dari Taman Budaya pasti udah tahu tentang apa aja sebenarnya yang terjadi di Taman Budaya, terutama tentang program-program musiknya gitu. Ya. Tapi coba tahu di sini ada Sobat Budaya yang belum pernah dolan ke Taman Budaya Yogyakarta, siapa tahu malah Sobat Budaya yang enggak dari Yogyakarta gitu yang ngelihat podcast kita kali ini. Nah, mungkin kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada apa aja tuh sebenarnya kegiatan eksperimentasi seni Taman Budaya Yogyakarta di tahun 2024 ini. Monggo Mas Warsono dulu, silakan. Oke, yang jelas kita berterima kasih sama Taman Budaya karena Taman Budaya mengakomodir para seniman muda di kalangan Jogja dan sekitarnya. Itu adalah ruang-ruang mereka untuk mengekspresikan di mana kegelisahan-kegelisahan di bidang musik, kegelisahan itu bisa tercurahkan melalui media, dalam hal ini komposisi musik, dan Taman Budaya mengakomodir. Mereka memberikan ruang untuk kemudian ruang itu dipublish dan diperuntukkan untuk masyarakat umum, sehingga apapun yang dimunculkan di Taman Budaya sesuatu yang sangat menarik. Sehingga tolong jika teman-teman semuanya belum datang ke Taman Budaya, segera datang ke Taman Budaya. Banyak sekali agenda-agenda yang bisa dinikmati, bisa dilihat, dan bisa untuk semua kalangan. Jadi kalangan muda, anak-anak, semuanya bisa menikmati. Kebetulan saat ini yang berbicara adalah dimensinya di bidang musik. Betul. Jadi pasti akan bahagia dan hadirilah pada kesempatan ruang-ruang yang diciptakan oleh Taman Budaya. Nah, misalnya kalau mau tahu agenda-agendanya, Sobat Budaya bisa cek dulu di Instagramnya Taman Budaya Yogyakarta. Kalau belum follow, follow aja. Atau bahkan notifikasinya dinyalakan, siapa tahu ada update-update tentang program-program dari Taman Budaya Yogyakarta yang bisa disaksikan. Betul. Baik itu mungkin secara online ataupun juga datang langsung gitu ya, Mas Warsono ya. Betul. Oke, nah mungkin secara detailnya apa aja ini yang akan berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta atau yang sudah berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta 2024 ini, terutama untuk eksperimentasi seni. Ya. Mas clear aja. Oke, yang jelas di tanggal 26 bulan ini, di bulan September tanggal 26 akan ada satu gelaran yang luar biasa, eksperimentasi musik, khususnya eksperimen musik. Ini yang saya kira ini tidak terbatas pada usia. Jadi hadirilah, itu yang luar biasa. Karena di situ akan ada komposer yang mereka sangat potensial dan sekarang sedang naik daun. Jadi kita berdua mengkurasi, kenapa memilih orang tersebut? Karena memang karya-karyanya luar biasa. Sehingga inilah teman-teman semuanya Sobat Budaya untuk bisa melihat seperti apa sih yang dikurasi Mas Kliwir dan Mas Denny kok bisa masuk di situ. Inilah yang harus Anda pantau terus 26 September itu. Ya, jadi penasaran kan besok kayak gimana tanggal 26 September itu yang akan tampil di eksperimentasi seni, terutama musik ini ya, spesifiknya di musik. Dan tadi udah dijelasin dikit bahwa ini akan bisa dinikmati oleh semua usia, semua kalangan usia, dan kalau bisa dibilang mungkin eksperimentasi itu biasanya adalah satu hal yang banyak melibatkan hal-hal yang baru. Betul. Dan itu mungkin baru didengar, baru dilihat, atau bahkan baru ditemui juga. Betul. Nah, kalau seperti itu sakjane gimana Mas? Tentang konsep bisa diterima oleh segala usia. Apakah itu ada jawabannya Mas Denny? Monggo silakan. Ya.
eksperimen itu musik eksperimen ya. Iya. Biasanya kan orang kaget ya sama, Iya. wah anyar gitu eksperimen ini kan seperti Jadi apa gitu. secara proses dia itu selalu mencari ya. Prosesnya proses pencarian terhadap bunyi. Kalau kita berbicara tentang musik eksperimen ya. Dan tentunya belum atau tidak ada ekspektasi untuk selesai. Jadi memang terus pencarian karena dalam eksperimen musik itu ada beberapa tahapan, yaitu pertama adalah gagasan tentang bunyi itu sendiri. Terus yang kedua ada proses pencarian, pencarian bunyi, pencarian material, dan itu akan di tahapan selanjutnya adalah mengkomposisi. Oke. Mengkomposisi itu, sebelum mengkomposisi itu dia masih proses menciptanya itu ya mencari bunyi, belum ke teknikal, belum ke teknik. Jadi teknik itu sebenarnya terakhir. Begitu muncul teknik baru notasi. Nah, gitu, baru komposisi terakhirnya. Itu kenapa menarik di eksperimen musik ini, yang tadinya belum ada menjadi ada, gitu kan? Betul. Yang sudah menjadi ada itu akan biasanya komposer itu akan apa ya, Pak? Bahasanya itu mengudari itu apa ya? Membongkar, merubah, memodifikasi. Apa ya? Mengacak-acak mengacak lagi, lagi. mengacak Oh, sampai lagi seperti itu, sampai Pak? Kulik-kulik ya, lagi. sampai jadi komposernya itu ini selesai. Nah, itu prosesnya panjang sebenarnya musik eksperimen itu. Kadang mungkin Mas Klewer juga sudah mengalami, terus saya juga sebagai praktisi musik juga kan sudah mengalami itu, dan sampai detik ini pun juga masih berproses dengan itu. Jadi musik itu kalau di wilayah eksperimen itu tidak akan ada selesainya karena baru terus. Iya. Yang diolah misalkan aku pengen mengambil bunyi itu dari paralon gitu ya. Iya. Nanti paralon ini berikutnya aku akan trigger dengan digital musik itu. Misalkan pakai komputer gitu ya. Iya. Terus aku olah lagi dengan visual art gitu. Iya. Ada koneksi dengan bunyi. Iya. Itu juga eksperimen musik. Nah, itu nggak ada selesainya sebenarnya. Cuman yang menarik bahwa ketika komposer ini ada mengcapture bunyi tertentu atau material tertentu yang itu misalkan nih aku main suling. Iya. Suling ini kira-kira apa sih material yang lain gitu, yang mendekati suling atau apalah, atau suara-suara yang lain, bunyi-bunyi yang lain. Itu bisa misalkan ya pipa besi atau lampu neon gitu. Terus iya bisa aja Bisa kan, juga, bisa juga mungkin, gitu. Bisa macam-macam karena wujudnya memang proses pencarian gitu. Mungkin Mas Klewer ini yang lebih Monggo Mas Lir mungkin mau menambah tentang itu tadi Mas. Ya, yang jelas ini tugas berat bagi kami berdua kurator, karena kalau kemudian itu diciptakan dalam ruang bola liar, nanti ujung-ujungnya tidak terjadi sebuah pertunjukan. Nah, Ya, ruang betul. inilah yang kemudian Betul. antara kreator musik terus kemudian kita mengkurasi, ada ruang-ruang yang bisa kemudian ini bentuk yang tadinya yang dikatakan Mas Dani tadi liar tersebut. Nah, bagaimana yang liar itu kemudian keliaran bentuk, itu menjadi menjadi ini satu ya, bentuk. menjadi satu Nah, bentuk. keindahan itulah yang diciptakan dalam proses yang liar tadi, kemudian jadi bentuk. Inilah ruang yang bisa dipertontonkan. Oh, oke. Nah, Itu artinya musik yang artinya Sudah terbentuk Baru. seperti itu ya, betul, baru. artinya ini memberikan ruang Ya. pola pikir para penonton untuk ternyata saya pun bisa ya. Harapannya seperti itu, memberikan influence, Ya. kemudian tidak akan kemudian bias kemana-mana, tapi itu ternyata menjadi proses. Nah, saya pun akan melakukan hal tersebut. Nah, ruang inilah yang namanya eksperimen. Oh, Sehingga oke. akan memberikan influence bagi mereka, para Betul. pemirsa, para penikmat. Itu akan, berarti saya bisa. Nah, itu kan luar biasa. Betul. Yang selama ini terbelenggu oleh wilayah-wilayah yang kemudian, ini pakemnya begini, ini kita terbuka. Nah, ruang inilah Luas, yang ya. sehingga mereka terbiasa seperti itu, tidak seakan-akan
kayak burung dalam sangkar. Iya. Nah, kan mesakil. Harap bebas main. Lah inilah Iya, ruang betul. eksperimental. Dan seni. ini berarti besok mungkin yang akan datang, yang akan nonton di acara ini, eksperimentasi seni musik ini, Iya. besok akan semakin terbuka wacana tentang Betul, musiknya, tentang Pak. bunyi-bunyinya, Betul, Pak. penciptaannya seperti Yes. apa gitu, dan Yes. akhirnya harapannya pun juga akan menginisiasi atau Iya, iya. bisa membantu mereka untuk menciptakan Iya. bentuk-bentuk yang baru kita ini. Iya, betul. Iya, yang menarik itu kalau ditelaah lebih jeli ya, musik yang sudah terjadi sekarang Ya. itu pasti eksperimen dulu. Iya, betul. betul. Iya, iya. Zaman Berawal dulunya dari seperti eksperimen. ya. Betul, gitu. betul. Dan sekarang makanya ada apa namanya bisa dikemas lagi, Iya, dikemas betul. lagi, Iya, dikemas lagi betul. sampai yang sekarang bisa Betul, betul. dirasakan dengan enaknya seperti itu. Iya. Betul. Berarti proses pencarian dan proses Iya, eksperimentasi ini sakjane sepenting itu ya. Iya. Penting sangat. Sangat penting banget. Oke, tapi kalau kayak gitu ngomongin tentang sekarang, mungkin ketika ini tercipta satu pertunjukan di eksperimentasi seni, menurut jenengan mungkin ya, umumnya aja menurut Mas Kliwer apa menurut Mas? Setelah berapa lama ini akan menjadi sesuatu yang jamak seperti yang sekarang kita dengar seperti itu, akan berapa lama sih prosesnya, Mas? Iya, yang jelas berapa lamanya sehingga menjadi satu bentuk itulah yang dinamakan ruang-ruang Iya. imajiner yang bisa dilakukan oleh para kreator. Oh, ya. Jadi kreator itu kan kadang-kadang, di sini ketemu ada sesuatu, di sini ada hal-hal yang baru. Yuk kita coba kulik lagi menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Oke, berarti memang eksperimentasi seni memang harus dipertemukan sama orang-orang yang lain juga, Ya. penontonnya Oh juga. iya jelas. Dan nanti akan semakin berkembang Yes, jadinya yes. seperti apa. Oke, Betul. ya. Diterima sama masyarakat atau perlu diolah Ya, lagi. itu Iya, penting itu. penting. Itu di situ pentingnya. Betul, betul, betul. Jadi memang kalau batas atau limit musiknya akan diterima oleh umum gitu, itu sebenarnya juga dari komposernya juga. Ketika aku 2 bulan lagi ini musik ini ya bakal wujudnya seperti ini gitu kan, Ya. komposisinya begini. Atau memang ada juga komposer ini setengah jadi masih tetap terus dicari dan dicari terus, tapi memang yang menarik itu adalah proses laboratoriumnya ya. Itu yang memang dari Mas Kliwer, dari saya sebagai yang di sini di Taman Budaya sebagai kurator, ya memang mau nggak mau bagaimana kita supaya ini tetap menjadi yang paling maksimal gitu, maksudnya yang terbaik untuk eksperimen itu gitu. Oke, Sobat Budaya kita belum ngulik loh ini siapakah komponisnya yang besok akan hadir di eksperimentasi seni belum, tapi kita masih ngomongin tentang Ya. basicnya seperti apa Ya. sebenarnya eksperimentasi seni itu. Nah, Sobat Budaya nanti kita akan kembali lagi setelah jeda ini, akan ada yang tampil kembali pastinya, dan habis itu kita akan ulas komponis yang hadir di eksperimentasi seni 2024 ini.
Sobat Budaya, kembali lagi kita di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Setelah tadi kita menyaksikan satu lagu dari Maletesis, kita lanjutkan lagi obrolan bincang-bincang kali ini bersama dengan kuratornya dari pertunjukan eksperimentasi seni Taman Budaya Yogyakarta yang kebetulan di bulan September ini yang akan tampil adalah eksperimentasi seni musik. Makanya bareng sama Mas Denny dan juga Mas Parsono Kliwir. Nah, Mas, tadi kita ternyata belum nge-spill ini. Siapakah nama komponisnya gitu ya. Kita ngobrolnya kepanjangan ini tadi ya. Ngomongin tentang komponisnya besok yang akan kita tampilkan di sini siapa, Mas? Ya, Yang cocok siapa? ya kan gini. Ini bukan Kalau gimana ini? orang ini konsep dagang, itu kan sesuatu yang ojo langsung dicul no. Oke, Tapi betul. tawar menawarnya kan di situ. Biar lebih menarik. Sopo tuh kuwi? Nah, Yang jelas komposernya itu kecil orangnya, oke. tapi kemampuannya besar. Oh, oke. Bukan yang itu loh Mas, yang maksudnya kecil tapi kemampuannya besar. Itu luar biasa. Orangnya kecil, Iya. hitam, tapi kemampuannya luar biasa. Sebentar, sebelum kita sebutin namanya ya. Mungkin ini lebih kita jelaskan terlebih dahulu kenapa beliau yang kita pilih, Mas. Nah, itu dia. Kenapa kita berdua memilih dia? Karena itu tadi, kecil, hitam, tapi kok luar biasa. Karya-karyanya spektakuler. Karya-karyanya spektakuler dan sudah di IG, sudah followernya banyak. Ya. Dan dia juga tidak hanya sesuatu yang enak-enak membuat musik. Tapi Bahkan sebenarnya yang nggak enak pun dibuat. Nah, itu kan luar Dia biasa. multi ya? Multi, Multi. dia sangat multi. Multi. Semua instrumen sama dengan hati saya nih. Semua instrumen dia lalap. Oh, oke. Berarti akan membuka semua kemungkinan bunyi yang dibuat akhirnya Iya, gitu ya. sangat. Dan itu berarti referensinya banyak sekali. Iya, betul. Tinggal besok gimana pengemasannya gitu Iya. kan ya. Kita lihatnya kayak gimana gitu kan ya. Langsung mau dibuka orangnya? Silakan. Mas Denny belum. Kalau menurut Mas Denny kenapa beliau yang kita pilih? Kenapa dia yang kita Iya. pilih? Kenapa beliau itu karena kalau menurut saya dia punya skill yang jelas ya, Iya. skill di musik ya. Dan masalah teknis dia sudah selesai ya, kalau di musik. Apalagi benar yang disebutkan oleh Mas Kliwir, dia orangnya kecil tapi kemampuannya besar. Itu dia itu selalu melengkapi di ya teman-teman musisi-musisi yang ada di Jogja ya, yang eranya dia terus zaman-zaman sekarang nih, dia pernah bersinggungan oleh artis-artis musisi-musisi papan atas, kalau saya disebutin lah ya, Iya, ya. A, B, C itu dia sudah pernah kolaborasi dengan ini, kolaborasi dengan musisi ini. Itu dia mencakupi gitu, dan memang multi instrumen. Itu yang kenapa Mas Kliwir dan saya ini cocok, dan dia punya potensi yang besar untuk eksperimen musik ini. Oke, ini pasti Sobat Budaya ada penasaran ini siapa orangnya. Kita akan sebutkan setelah pesan-pesan break. Nggak ada ya? Enggak. Biar lebih panjang lagi kan kayak gitu, kayak audisi itu loh. Betul, Nah, sekarang setelah pesan-pesan berikut ini. Terus muncul kling. Nah, yang kecil tadi muncul. Atau kita hadirkan pemirsa? Ini siapa Mas besok yang Nah, akan kita? yang jelas kenapa kita tidak hadirkan di sini karena kebetulan dia sekarang ini sedang di LA, di Amerika. Dia sedang mempresentasikan musiknya, jadi sehingga kita tidak hadirkan kesempatan hari ini. Iya, karena beliau memang kebetulan kesibukannya sangat tinggi Tapi ya. dia dalam proses ini kita sudah karena kita sebagai mengkurasi proses itu sudah hampir selesai, tinggal nanti setelah pulang ini dia langsung melanjutkan proses tersebut untuk Proses bisa labnya ya. ditampilkan di tanggal 26 ini. Oh, oke, luar biasa. Mau tahu namanya? Mau no, Ya, mau, oke. mau sekali no. Namanya adalah Jaiko. Itu, namanya Jaiko. Simple toh namanya. Tapi besar kali dari Besar. kemampuannya. Jaiko, bukan kok Jai saja gitu. Tapi Jaiko. Namanya Jaiko. Jago Siena ya. Ya, Jaiko Siena. Jaiko Siena kalau di dalam namanya Jaiko. Jadi nanti Sobat Budaya kalau misalnya udah, ini udah tahu namanya Jaiko Siena. Nanti kalau misalnya mau cari-cari di Instagramnya Ya. seperti apa karya-karyanya juga diulik aja dulu sebagai bekal nanti kalau kita besok tanggal 26 datang ke Taman Budaya Yogyakarta nonton eksperimentasi Ya. seni musik ini ya. Ya. Oke, nah kali ini tadi kita akan mengulas banyak tentang Mas Jaiko, tapi tadi sebenarnya sudah di-spill dikit. Ya. Pasti Mas Jaiko besok tidak sendirian. Iya. Nah, boleh akan disebutkan juga
siapakah pihak-pihak yang lainnya yang bersama Mas Jaiko besok tampil di tanggal 26 September ini? Nah, yang jelas kami siapa ya? berdua tidak bisa mengintervensi Iya, karena betul. itu wilayah Itu wilayah kreativitas. kreativitas, Jadi mereka akan memilih siapa itu adalah yang jelas nanti nikmatilah saja hasilnya. Karena proses inilah yang kita berdua nunggoni, kita berdua. Tapi masalah penentuan pemain, masalah seberapa instrumen banyak itu adalah hak prerogatif pengkarya. Kita hanya memberikan ruang, coba seperti apa, jadi kita mengkurasi, oh ini kurang ini, oh kurang begitu. Kita tugas kita. Tapi kalau secara personal sebagai komposer kita tidak boleh mengintervensi. Iya, betul. Oke, jadi nanti memang dipasrahkan sepenuhnya sama komponisnya. Nanti akan siapa aja yang betul yang ikut dipilih. terlibat. Jadi otomatis orang yang terlibat dalam komposisi ini jelas itu merupakan satu pilihan Jiko yang paling tepat karena dia yang akan memberikan kepanjang tangan ataupun kemampuan meng-create atas imajinasi Jiko untuk bisa memproyeksikan pikiran dia untuk bisa terlibat dalam karyanya karya besok yang tersebut. ditampilkan. Oke, jadi sekalian ini penasaran besok kita akan lihat siapa-siapa aja gitu nanti akan. Sebenarnya kami juga penasaran. Kan udah tahu latihannya kan besok enggak ikut. Tapi yang Iya, jelas belum ada icip-icipnya proses belum eksekusinya kan. Ya, kan masih banyak diskusi karena dia itu tadi yang namanya eksperimental itu kan bagaimana mengeksperi sesuatu yang dicoba kemudian bentuk akhirnya seperti apa. Nah, itu yang belum dikondisikan untuk dalam saat ini. Yang jelas ini adalah sesuatu icip-icip yang baru rasanya seperti apa. Nah, nanti manis atau pahitnya setelah melihat. Oke. Tapi kalau menurut pengalaman Mas, pernah nggak sih Mas terjadi sesuatu yang sangat ekstrim? Karena ini eksperimental, semua bisa terjadi, semua bisa tercipta. Bahkan mungkin nggak sih secara ekstrimnya last minute sebelum difinalisasi itu seberapa jauh bisa berubahnya? Kalau di ini tidak jauh, tidak akan jauh. Artinya tidak akan melenceng jauh dari apa yang kita kan kita punya namanya kerangka bingkai atau Mas. Iya. Biar tidak terlalu lepas karena kalau terlalu menggelinding lepas nanti penonton disuka kok tidak ini ya, kok tidak ini ya. Kan seperti itu. Iya. Dan itu pun sebetulnya sah dalam pertunjukan karena dalam pertunjukan itu ada orang yang ingin memang seleh gongnya di penonton. Tapi ingin yang dari pertunjukan seleh gongnya memang di situ. Jadi kadang-kadang misalnya terarararararin. Jadi tanda tanya. Gongnya di mana sih? Gongnya di mana sih? Kan bisa jadi body gongnya. Ya silakan. Lah nafas itu kan bisa jadi komposisi juga. Itu bisa terjadi kayak gitu? Bisa terjadi. Oke. Jadi makanya yang biasa, yang orang lain biasa menganggap, tapi ini menjadi luar biasa karena bagaimana mengolah. Jadi bagaimana mengolah sesuatu. Ide itu akan diciptakan seliar itu, dibingkai dan dikemas dan dibantu oleh kurator. Sampai besok finalnya seperti apa kita belum tahu. Luar biasa sekali Mas. Nah, kita bicara tentang proses penciptaannya, produksinya, terutama untuk yang ini yang besok kita akan saksikan di tanggal 26. Sebenarnya mulai dari pemilihan siapa komponisnya sampai akhirnya proses perjalanan penciptaannya sampai akhirnya besok akan ada yang disuguhkan. Itu memakan waktu berapa lama, Mas? Lama Mas, artinya kita berdua itu sudah mendiskusikan termasuk dari pihak Taman Budaya. Itu Mas Wahyu itu kita diskusi siapa yang layak untuk di tahun ini yang mendapatkan tugas karena bagaimanapun itu adalah amanah. Iya, betul. Nah, kita kan itu juga berat tanggung jawab. Saya sudah memilih ini ternyata melengse, orang benar. Kutune mapan melengse kan tak enak. Enggak enak benar. Nah, itu kita diskusi. Jadi tidak serta-merta sekonyong-konyong mak bedunduk tiba-tiba muncul begini saja enggak. Jadi kita mencari siapa ya yang layak untuk tahun ini. Karena nanti akan berikutnya ada juga yang akan terpilih. Oke. Kita akan makanya tolong teman-teman semuanya, sobat muda untuk coba selalu buat sesuatu yang bisa dinikmati, bisa diapresiasi sehingga suatu saat kami berdua atau mungkin nanti kuratornya berganti akan memilih Anda untuk menjadi bagian yang akan eksperimental berikutnya di Taman Budaya. Iya, betul. Biarkan para kurator itu menemukan karya-karyanya ya, Betul. sehingga nantinya bisa terpilih untuk
menciptakan sesuatu yang baru di ruang Taman Budaya Jakarta ini, gitu ya. Oh, oke. Berarti setiap tahun satu ini Mas ya? Ya. Satu komponis yang dipilih. Betul. Itu lebih fokus juga. Lebih fokusnya di situ ya. Dan ini terbayang prosesnya ini sudah dari tahun lalu berarti Mas? Ya. Mungkin nggak sih Mas nama itu akan tercetus Ya, karena biasanya setelah selesai pertunjukan kita mengevaluasi, kita wah berarti ada sesuatu yang lebih, ada yang kurang. Nah kita berikutnya siapa lagi? Jadi sudah terpikirkan begitu. Ya. Dan itu pun sekali lagi dari kurator tidak ada campur tangan lebih jauh selain Ya, membingkai, betul. memberikan sesuatu yang mana Dan kurang ini lebihnya. bukan nepotisme loh Mas. Bukan nepotisme Ya, karena ya. dekat bukan. Ya. Semuanya secara umum, secara global. Dan ini juga pastinya dilihat dari kemampuan. Ya. Karena apa yang ditampilkan oleh Taman Budaya Yogyakarta pastinya memiliki kualitas dan juga tentu saja dipertanggungjawabkan bisa. Sangat. Oke. Nah, Mas, ngomongin tentang keterlibatan untuk pemilihan sebenarnya. Apakah ini hanya kurator yang bisa menentukan atau ada pihak-pihak lain sebenarnya yang bisa memberikan pertimbangan mungkin, nasihat mungkin, atau bahkan wawasan wacana tentang siapa ini yang selanjutnya dan apa atau seperti apa yang akan ditampilkan di tahun-tahun acara eksperimental seni musik terutama. Ya. Tiga-tiganya ada unsur ya, misalnya dari kurator, kemudian dari Taman Budaya. Karena kita punya Taman Budaya pasti punya catatan. Ya. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi seperti itu. Ya. Biar untuk apa? Untuk memberikan rangsangan orang, wah aku juga bisa di situ. Nanti kalau itu saja, itulah yang tadinya nepotisme tadi. Kok itu terjadi Ya. pilih kan begitu. Itu yang dihindari Iya, dari Taman Budaya makanya juga. kita jelas berdasarkan pada yang sudah siapa, yang masih belum siapa. Karena yang belum itu juga banyak. Banyak di teman-teman yang ada di luar sana, sobat muda semuanya, para kreator, dan suatu saat Anda lah yang akan mewakili untuk kemudian eksperimental di tahun berikutnya. Menjadi yang terpilih. Iya, Oh, menjadi yang oke. terpilih. Tapi kalau mungkin spesifik di Mas Caiko besok ya, sebenarnya boleh ya Mas. Ini siapa aja sebenarnya yang apa namanya memberikan masukan, memberikan pilihan sampai akhirnya Mas Caiko aja gitu. Selain berdua Oke. dan Taman Ya, Budaya. dari Taman Budaya, terus kami berdua, kami juga bertanya kepada teman-teman yang lain, siapa yang paling siap dalam hal ini, karena butuh, karena bisa itu, mau itu banyak, tapi yang siap itu belum tentu banyak. Oh ya. Poin ini. Jadi Ya. memang nggak cuma sekedar Mau, tapi harus siap. tapi harus siap dan siapnya kapan aja karena Nah, itu dia. nggak tahu gilirannya yang kapan ya Mas ya untuk Harus diciptakan. siap. Kadang-kadang udah terpilih, aduh maaf, pas tanggal itu saya nggak bisa karena ini, itu yang sering terjadi. Atau mungkin nggak sih Mas sebenarnya ketika ini terpilih Mas Caiko. Tapi nggak tahu nih mau Ya. di-spill atau nggak, mau diceritain atau nggak. Sebenarnya ada beberapa nama lainnya kah Ada, yang ada. tercetus sebenarnya kemarin atau menunggu giliran atau memang yang sekarang yang kita apa namanya sepakati bersama ya Caiko. Ada Mas, jadi ada banyak nama yang, karena di Jogja itu banyak Mas. Oh iya. Jogja itu banyak yang ruang-ruang eksperimental itu banyak, sehingga kita pilih, oh tahun kemarin, oh ternyata tahun kemarin masuk di wilayah ini, nah, berarti harus di-spill yang ini. Jangan sampai hanya wilayah itu saja gitu. Jadi gitu. Sudah kita punya poin-poin. Jadi Dan jangan, sebenarnya kenapa Jeko juga itu kalau menurut pandangan saya bahwa dia memang produktif. Anaknya sangat produktif dan dia sudah punya target di setiap bulan. Jadi setiap bulan itu dia 2 bulan sekali kalau nggak salah. Itu dia selalu posting karya, rilis karya. ya. Nah itu menurut mungkin Mas Clear, menurut saya juga bahwa dan karyanya juga baru dalam arti dia selalu ada proses bukan ya musik itu yang dulunya itu sebagai referensi ya, tapi itu apa yang diciptakan, dilahirkan karyanya itu suatu hal yang baru, proses pemikirannya dia sendiri dan selalu enak dengar gitu. Ada hal yang unik lah gitu yang ditawarkan gitu. Di setiap karyanya itu. Di setiap karya. Yang 2 bulan 2 bulan sekali selalu dia rilis. terjadwalkan terilis itu ya. Berarti ini sekali lagi terkaitnya sama kemauan, Iya, kesiapan, betul, kesiapan. gitu dan juga tentu saja
referensi atau karya-karyanya juga bisa dinikmati gitu ya. Dan ini sampai di telinganya nggak cuma Taman Budaya Yogyakarta tapi para kurator sama beberapa teman yang lain akhirnya gitu ya. Dan akhirnya besok di tanggal 26 September nih Sobat Budaya, jangan kemana-mana, ke Taman Budaya aja. Gratis nggak sih? Gratis ya? Gratis ya caranya ya? Oh kan? Jadi ya kenapa nggak datang ya kan ya? Oke, Sobat Budaya, kita akan break sejenak, kita akan jeda dulu, kita akan saksikan lagi teman-teman dari Paletesis ya, dan kita akan kembali lagi setelah itu. Sobat Budaya, kita kembali lagi di podcast Taman Budaya. Setelah tadi kita saksikan ada Maletesis, satu karyanya. Kita kembali lagi berbincang-bincang dengan kurator eksperimental seni musik terutama di Taman Budaya Yogyakarta, ada Mas ini dan juga ada Mas Arsono. Ya, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan seputar yang besok akan ditampilkan di tanggal 26 September. Minggu depan ini ceritanya kita akan tampilkan. Dan sebagai informasi teman-teman Sobat Budaya semuanya, acaranya besok gratis. Senang dong? Oke, kita kembali ke tentang karyanya dari Jaiko yang besok akan ditampilkan. Atau mungkin juga secara umumnya, yang membedakan karya besok yang akan ditampilkan dengan karya musik yang lainnya, apa ini Mas? Menurut Mas ini dulu. Ya, menurut saya, kalau yang untuk eksperimen dengan karya-karya yang lainnya ya, pada umumnya ya. Jadi ini lebih mengacu
kepada proses pencarian yang jelas. Butuh waktu yang lama, yang tadinya memang belum ada terwujud musik itu, tapi si komposer akan ada tahapan-tahapan, ada dari material sendiri, terus technical, terus komposisi. Yang akan ditawarkan adalah material bunyinya ya, tidak yang akan tidak disangka gitu, bisa macam-macam wujudnya. Yang tadi yang sempat saya bilang bahwa bisa paralon atau bisa bambu atau bisa wujudnya macam-macam, yang itu nanti akan Jiko akan merangkai atau menjadi komposisi, menulis notasinya, dan terus ya lebih ke membuat satu komposisi atau satu pertunjukan musik yang memang lebih mengarah ke ilmu ya gitu ya. Itu sih. Kalau menurutku, kalau yang musik yang pada umumnya kan karena alat musiknya sudah ada, terus sudah tercipta lah gitu. Kalau ini menciptakan suatu hal yang memang dari yang tidak ada menjadi ada. Oke. Nah, kalau dari Mas Warsan sendiri, kejutan apa yang kira-kira yang akan hadir di karya ini? Oke. Ya, secara umum tadi sudah dijelaskan adik saya, Mas Denny. Kalau secara umum itu sebetulnya ini ruang yang biasa ditampilkan misalnya dalam kategori musik di Taman Budaya, musik memang ada gitar, ada ini misalnya. Nah, di ruang eksperimental kemungkinan tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Kalaupun toh ada, kemudian ada hal-hal yang lain yang ditambahkan sehingga wujudnya bukan lagi sebagaimana Mas Budi misalnya. Mas Budi dengan tampilan seperti ini, tiba-tiba Mas Budi ininya ke sini, kacamatanya pindah ke sini, kan sudah nggak terlihat Mas Budi lagi. Nah, itulah ruang bagaimana eksperimental. Jadi di ruang yang tadi dikatakan kemungkinan paralon yang biasa suling itu dengan bambu, tiba-tiba sulingnya bukan dari bambu, tapi sulingnya dari kertas. Sehingga efek yang dibunyikan seperti apa? Bukan sebagai tapi benar. Nah, ini kan ciptaan yang luar biasa. Nah, ruang inilah yang kemudian Taman Budaya memberikan ruang untuk diekspresikan. Karena apa? Karena ketika menimbulkan seperti itu, orang kan berimajinasi luas. Ternyata ketika saya nggak punya gitar ya Mas, bagaimana ya cara menciptakan musik? Loh, kenapa tidak misalnya senar satu aja? Atau misalnya pakai hijau? Kenapa tidak misalnya, saya tidak punya perkusi, kenapa tidak pakai batu? Kenapa tidak pakai... Nah, jadi ruang inilah yang membuka untuk teman-teman semuanya, ternyata musik itu tidak selalu ansih dengan alat-alat yang seperti itu ya. Ternyata kita dengan gerak kaki bisa bermusik ya. Inilah ruang eksperimental. Dan ini dibebaskan, eksplorasi itu dibebaskan kepada komponis untuk diciptakan gitu hak ya. prerogatifnya komposer. Hak prerogatifnya seperti itu ya. Bahkan misalnya ada dong identik dengan S misalnya. Tiba-tiba di situ tidak muncul, tapi yang muncul apa? Gelonak sapi. Kan wujudnya yang orang memandang biasa. Tapi ketika diracik seseorang yang memang mengkreatifkan itu, kemudian dieksplorasi jauh, kemudian dibentuk, karena ada sesuatu yang sesuatu yang mereka tidak pernah terpikirkan sebelumnya menjadi, ternyata bisa ya. Nah, inilah influence ini, memberikan rangsangan ini yang sehingga, jangan terlalu terpatok seperti itu, Pak. Coba keluar sedikit deh, kan begitu. Makanya ada yang namanya eksperimental. Ya menarik. Tadi Mas Clear singgung bahwa identik ya. Menurut saya juga musik yang sudah terjadi, yang tercipta itu identik sebenarnya. Ya katakanlah misalnya kita lihat Bali, misal Papua, itu semua identik. Meskipun juga Barat pun juga sama. Gitu. Ada identiknya juga. Ada identik, misalkan Eropa misalnya ada zaman Bach, barok, terus romantik gitu, itu identik semua. Nah, eksperimen itu menariknya belum identik. Nanti akhirnya akan menjadi identik sebenarnya. Gitu. Tapi nanti melalui proses dulu. Dan ini pun akhirnya interpretasi dari orang-orang, dari penontonnya. Kalau gini juga Mas, kalau kita berbicara misalnya di wilayah kultur Jogja, gamelan
Apakah dulunya juga muncul segitu banyak? Ya enggak juga. Enggak juga. Betul. Kan muncul tiba-tiba kenal dulu misalnya, terkumpul gini. Iya. Yang ini kan tidak langsung serta-merta wah lengkap segitu. Nah, itulah yang namanya proses. Ya. Dan ini kita lihat dulu. Sumbernya akan besok lihat di tanggal 26 ini. Iya. Berkembang seperti apa? Monggo terserah. Betul. Akan seperti apanya gitu. Tapi yang jelas kita berdua tetap punya koridor. Koridornya apa? Etis dan estetis. Tetap harus dengan ranah etika. Ya. Tidak serta-merta kemudian kita memberikan influence untuk kemudian ciptakan yang liar, ini bukan seperti itu tujuan kita. Eksperimental tapi tetap etis dan estetis. Tapi kenapa harus ada etis dan estetisnya? Ya, Atau sekarang gini Mas, misalnya saya ingin menciptakan musik misalnya, terus misalnya ini ada gamelan, terus gamelan saya geredo, siapa? Nggak rela toh? Iya. Orang kan marah dong. sisi dan estetisnya di situ. Banyak Iya. terjadi loh sekarang. Nah, itu Apa, kan Mas? Zaman-zaman sekarang sudah banyak terjadi drum, gitar, ini kan banting-banting gitu kan. Aduh. kan Kalau yang ini alat musik kan Nggak bukan nyampe seperti ya, istri kita. kita, maksud istri kita langsung dikejar gitu. Rela nggak? Iya, iya, Kan iya. begitu. Jadi tetap harus etikanya tetap harus ada. Tapi kan itu suatu bunyi yang baru. Wah, itu ya, konyol. makanya itu Konyol. konyol. Itu harus dipikirkan gitu. saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Jadi tetap harus etikanya tetap dipakai. Bunyinya dari dalam hati mas. Ora terima. Suara batin. Suara batin jadinya kayak gitu. Nggak ada yang denger tapi gitu ya. Oh, iya. Tetap harus dipikirkan di situ. Makanya kita hati-hati juga memilih itu juga hati-hati. Yang bisa diarahkan bukan kemudian seliar mungkin. Gitu. Kalau mau yang ya jangan yang digerendo, jangan sesuatu instrumen yang sudah ada, tapi ciptakanlah instrumen sendiri, Instrumen, ya, kemudian betul. dieksplor. Nanti hasilnya seperti apa? Jangan yang sudah ada kemudian dieksplor. Malah justru ada kebalikannya ya mas. Iya. Jadi gergaji terus Nah, dibesar. itu bunyi. dulu sadar kan begitu. Bagaimana gergaji yang gini ketika digesek seperti biola. Wah, Malah kebalikannya. Oh, itu ini yang luar biasa kan gitu. Bukan kreasinya untuk merusak alat Justru musik. rusak Iya. tapi harmoni gitu ya. Harmoni, ya. Ini yang dicari masih gitu Iya ya. itu di situ. Oke. Tapi kalau bicara tentang eksperimental, harmonis itu juga tetap harus ada. Ya, jelas tetap harus ada. Bukan selalu yang diciptakan, tapi di dalam komposisi bisa jadi yang noise menjadi sesuatu. Ya. Oke, ya. Gitu loh. Dapat poinnya, Dapat ya. kan poinnya? Betul, Gitu. ya, betul. Yang noise Keliaran selama yang tertata. Betul, Nah. keliaran yang tertata. Yang selama ini misalnya wing, aduh nggak nyaman. Tapi ada kemungkinan yang wing itu ditata. Dan jadi enak akhirnya. Ini Iya. ada yang menarik kan? Ya. Oke. Nah, Mas, ini ngelihat tentang perkembangan musik eksperimental. Seperti tadi sudah disampaikan juga, namanya kurator pasti Ya. banyak juga teman-teman tentang itu dan banyak juga pengetahuan tentang eksperimental akhirnya. Di Jogja tadi juga disebutkan sudah banyak ternyata. Dan akhirnya dipilih satu, nggih. Iya. Nah, kalau menurut Mas Denny sama Mas Rasono sendiri, apakah keberadaan musik eksperimentasi musik lebih tepatnya ya di Yogyakarta ini bisa ada bagian, bisa menjadi bagian dalam perkembangan musik Indonesia, Mas? Kalau menurut jenengan berdua, menurut Mas Denny? Kalau dilihat di Jogja itu sebenarnya komunitas-komunitas eksperimental musik itu tidak banyak juga sebenarnya. Ya ada pelakunya, Pelakunya ada ya. komunitasnya ada, tapi dia untuk kecil sebenarnya. Karena ini menurut saya, Ya. yang aku lihat bahwa dia menciptakan ruang-ruang kecil, komunitas-komunitas kecil itu sebagai wadah eksperimen wujud dia meng-create gitu ya. Terus malah justru kedekatannya lebih ke seni rupa, Oh, oke. komunitas-komunitas seni rupa. Kayak Ya. misalkan yang terjadi pameran-pameran besar yang di Jogja itu juga, itu mereka fasilitasi komunitas-komunitas eksperimental musik gitu. Tapi nggak banyak juga pelaku seninya sebenarnya. Itu yang memang butuh wadah atau tempat fasilitas yang memang harus difasilitasi mereka. Ya. Karena secara relasi dia internasional sebenarnya. Linknya relasinya justru lebih ke internasional. Itu sayang kalau tidak dirangkul ya gitu Iya, ya. betul.
Sebenarnya juga kenapa komunitas-komunitas ini tuh harus hadir, memang harus supaya untuk menjaga idealis seorang pencipta ya, komposer ini loh, musik yang betul-betul yang punya ranah ilmu yang jelas gitu, dan penuh perhitungan gitu. Itu kalau enggak, waduh, musik ya akan sama, stuck. Karena semua dari musik kita lihat yang kita dengar ya sehari-hari bahwa instrumennya sama, secara hasil recording softwarenya sama, plugin-nya sama, hasil yang produksi suaranya juga pasti akan sama. Tapi kalau ada eksperimental musik ini diperkuat, itu justru bakal luas gitu. Ya, betul. Akan terjadi kemungkinan baru akhirnya gitu Mas ya. Kalau menurut Mas Arsono gimana? Nah, inilah yang luar biasa menurut saya. Gimana? Taman budaya mau mengakomodir. Membuat ruang gitu ya. Membuat ruang, ini luar biasa. Menarik. Ya. Top banget taman budaya. Jadi memberikan ruang orang gelisah untuk di luar tadi yang dia ngomongkan adik saya itu, bahwa ini begini, ini ruang. Seperti kita ini loh. Kita punya anak 4 misalnya, yang satu sukanya makanan ini, yang satu suka, tapi ini nggak suka sih ini semua. Apa terus kemudian ini harus dipinggirkan, bukan sebagai anak kita, kan nggak boleh. Jadi tetap harus ada rumah, ada ruangnya ya, rumahnya. Untuk kemudian ruang ini memang harus diciptakan, karena memang dia tidak suka makan ini, tapi Pak anak kita, masa kita buang kan enggak? Nah inilah taman budaya luar biasa, memberikan ruang untuk bagi mereka-mereka yang tidak domain selalu yang klasik atau sesuai dengan, tapi diberikan ruang dan diolah. Inilah tugas kita, sehingga yang tadinya tidak sesuatu banget tapi kemudian menjadi sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak, sehingga nanti akan menimbulkan tumbuh para kreator-kreator di bidang eksperimental musik. Oke, nah itu sekali lagi Sobat Budaya ya, ini Taman Budaya memberikan ruang, dan seperti yang tadi disampaikan Mas Denny pun, bahwa ruang ini memang harus ada, harus diciptakan untuk membuka wawasan-wawasan baru, wacana-wacana baru tentang musik. Kalau enggak akan ya kayak gini-gini aja yang ada, seperti itu. Makanya harus ada banyak sekali. Dan Taman Budaya Yogyakarta enggak cuma membuat ruang untuk menciptakan, tetapi juga untuk ditonton. Mempertemukan antara penontonnya yang senang dengan musik eksperimental, yang akan memberikan apresiasi terhadap musik eksperimental, dengan komponisnya, dengan pengkaryanya, gitu. Dan besok kita akan lihat di tanggal 26 ini Sobat Budaya ya. Terima kasih sekali Mas Denny. Sama-sama. Thank you. Mas Arsono, terima kasih sudah ketemu di sini, sudah ngobrol di sini, dan salam buat Mas Zaiko. Kita besok ketemu di tanggal 26. Sobat Budaya, sekali lagi jangan sampai lupa tanggal 26 September 2024. Datang ya. Dan mau tahu info lebih lanjutnya, cek aja di Instagramnya Taman Budaya Yogyakarta, di follow aja, dan cari tahu agenda-agenda program-program yang ada di Taman Budaya Yogyakarta. Dan untuk itu saya Gundisos pamit Sobat Budaya dari podcast Taman Budaya Yogyakarta bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Mas Denny Dumbo dan juga Mas Arsono Kliwir. Sobat Budaya, kita ketemu lagi di podcast Taman Budaya berikutnya. Sampai jumpa.